Wang Lin berkata, "Masuk." Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki mengenakan pakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah-buahan di tangannya. Setelah masuk dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, "Tunggu sebentar." Bocah itu berhenti, berbalik dan memandang Wang Lin. Meskipun ruangan itu redup dia masih bisa dengan jelas melihat seperti apa bocah itu. Bocah itu masih sangat muda, baru sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulut dan menunjuknya. Di dalam mulutnya ia hanya memiliki setengah lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Bocah itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi. Dia dengan lembut menutup pintu saat keluar. Untuk beberapa alasan Wang Lin memiliki perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah-buahan di nampan, dia merenung sebentar dan kembali berkultivasi. Tangan kanannya masih berada di tasnya untuk dipegang sehingga dia punya waktu untuk menahan diri jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu sangat cepat, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini hanya anak laki-laki yang pernah datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua dia pergi keluar tetapi mendapati bahwa semua pelayan kehilangan setengah dari lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu sebagian besar wilayah ditutupi oleh pembatasan kuat yang membuat mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia menyerah memikirkan hal ini. Dia fokus pada kultivasi untuk menjaga dirinya pada kondisi terbaik untuk melawan Red Butterfly. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini ketika dia berkultivasi dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria setengah baya duduk di depannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan menatap Wang Lin. Orang ini tampan tetapi tidak terlalu tampan. Dia tidak memiliki janggut tetapi ada janggut di wajahnya. Matanya cerah tetapi sepertinya agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Wang Lin di sini. Dia bukan anak laki-laki yang baru saja mulai berkultivasi, jadi dia tidak akan mudah terkejut. Pria parubaya itu menyesap teh dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenungkan dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan yang sangat menyeramkan. Rasa tekanan mulai terbentuk dengan setiap ketukan jari pria parubaya itu. Jika Wang Lin belum mencapai tahap formasi jiwa, dia tidak akan bisa menahan ini. Bahkan jika dia masih pada tahap awal formasi jiwa seperti sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami kesulitan. Namun Wang Lin sangat tenang sekarang. Setelah waktu yang sangat lama, pria parubaya berdiri dan, tanpa melihat Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria parubaya itu sebelumnya. Ada beberapa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk 2 kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-kata itu menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya menyala. Pria parubaya pasti sudah setidaknya pada tahap transformasi jiwa. Dia mungkin Tuan White Snow. 2 kata yang ditinggalkan oleh orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Red Butterfly, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar tiba. Itu sangat hidup di sekitar altar raksasa di Suzaku. Semua kultivator yang telah tiba dengan bersemangat menunggu pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertempuran antara Wang Lin dan Red Butterfly 10 tahun yang lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak kultivator. Meskipun 2 orang yang bertarung hanya pada tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Suyu dan jenius nomor 1 di Suzaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap ascendant. Cheng Niu tidak diketahui asalnya tetapi dapat memperoleh kuali hujan. Kemudian dia mengambil lengan dari Red Butterfly dan langsung menjadi terkenal. Jika itu hanya masalahnya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Tapi Cheng Niu ini hanya pada tahap awal formasi jiwa ketika ia memasuki alam surgawi. Dia mampu bertarung melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal, dan bahkan mengambil lengan darinya. Alhasil, ia menjadi legenda. Sekarang adalah pertarungan kedua antara keduanya yang menarik perhatian semua orang. Red Butterfly berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun pengadilan biru dengan bunga ungu gelap yang disulam di tepi gaun itu. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya terurai ke bawah seperti air terjun dengan hanya pita yang diikat menjadi satu. Namun angin sepau-sepau yang akan menyebabkan lengan kosongnya bergetar membuat noda pada Red Butterfly yang hampir seperti lukisan. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya, itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar ada cincin cahaya putih dengan kursi diletakkan di atasnya.
Sudah ada banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua adalah pembawa pesan dari berbagai negara budidaya. Meskipun tidak ada 100 orang, itu sangat dekat. Meskipun ada hampir 100 orang, tidak ada kebisingan. Orang-orang ini duduk di lingkaran luar. Di cincin dalam hanya ada 4 kursi dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini adalah lelaki tua berambut putih. Pada saat ini seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di belakang Derek berdiri seorang pemuda mengenakan pakaian putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu dan meskipun dia tampak rata-rata, dia mengeluarkan aura jantan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berbaju ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Bangau tiba di altar dan menjerit. Pemuda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Red Butterfly menundukkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah dirugikan. Tidak hanya Wang Lin orang pertama yang mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin telah mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia akan membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu Wang Lin bertindak ketika dia berada di posisi terlemah dan mencoba menghancurkan hati Daonya. Selama bertahun-tahun tingkat kultivasinya tidak bergerak. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya hati Daonya bisa pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap Red Butterfly. Salah satu pria tua yang duduk di kursi 4 bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan Red Butterfly dan berkata, "Saya adalah penatua Gunung Suzaku, Gong Sunpo, dan saya akan menjadi hakim untuk pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk keluar. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perang kalian. Pria tua itu menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Tanpa sepatah kata pun Red Butterfly berjalan ke pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat pintu cahaya dan berjalan ke dalam. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, segera diperluas untuk menutupi seluruh altar. Di dalam pintu ada barisan pegunungan yang sepi. Orang-orang dapat melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, ia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah array transfer. Di mana dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan sekitar benar-benar sepi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang akan membuat Anda merasa jengkel memenuhi udara. Pohon ek raksasa yang kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya seekor ular sanca merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Teriakan datang dari langit. Cheng Niu. Wang Lin terbang ke langit untuk melihat sinar cahaya merah menerpa ke arahnya. Bahkan sebelum itu tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini mengembun menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Patung es raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju besarnya ke Wang Lin. Mata Wang Lin fokus dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala patung es dan Red Butterfly muncul. Matanya dingin ketika dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi es naik di depannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar lama dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es mengayunkan tinjunya, Red Butterfly memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak itu bergoyang-goyang seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi tinju raksasa yang bertemu tinju raksasa es. Gelombang kejut menyebabkan banyak pohon di bawah mereka jatuh. Bahkan pithon itu terbentur ke tanah. Itu menggeliat karena banyak luka di tubuhnya. Semua luka disebabkan oleh getaran dari gelombang kejut. Dampak besar menyebabkan raksasa es untuk mengambil langkah mundur. Retakan muncul di tinjunya dan potongan es beterbangan di mana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang terbentuk oleh pembatasan hancur dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan retakan muncul di sana. Ini adalah harta yang negara saya Suyu telah murnikan selama 500 tahun. Dewa Es, Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar melayang tiba-tiba mulai berubah. Garis tipis terbang dan membentuk jaring raksasa yang terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan bendera pembatasan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkan jaring. Energi pedang melewati kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Celah segera muncul di kelopak tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba di hadapan Wang Lin. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga lain. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kiri saat terbang. Kemudian dia menunjuk kelopak dan segera tumbuh lebih besar beberapa kali.
Itu masih menuju Wang Lin. Red Butterfly tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga yang lain. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Darah jatuh di kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 sinar energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin tahu apakah kamu mati atau tidak. Red Butterfly menampar raksasa es itu di bawahnya. Raksasa es mengeluarkan raungan dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 sinar energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil akan ada lubang raksasa yang tersisa di tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan getaran menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam kehidupan Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia harus. Bagaimanapun ini adalah Suzaku. Pasti ada banyak orang yang menonton. Mengungkap terlalu banyak rahasianya tidak akan baik baginya. Menghadapi jaring yang datang padanya, Wang Lin meraung dan mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila, secara paksa menciptakan celah di jaring. Wang Lin dengan cepat menyerbu keluar dari membuka dan membuka mulutnya untuk memancarkan sinar hitam. Dengan cepat berubah menjadi cap hitam raksasa yang menabrak kelopak raksasa. Stempel hitam itu bergetar sebelum dibungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia menggunakan saat stempel hitam menghentikan kelopak untuk berpindah. Tepat pada saat ini 9 sinar energi pedang tiba-tiba datang. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tas penyimpanannya dan 2 lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara, tetapi kemudian terus menuju Wang Lin. Dengan jeda itu 2 lonceng hancur dan potongan membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerang Red Butterfly. Namun tepat ketika dia muncul kembali, tangan raksasa es itu tiba di depannya. Pukulan ini jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin dalam hampir sekejap. Tubuh Wang Lin dikirim terbang. 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat ia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa dengan cepat membungkusnya, tidak meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly dan dia berteriak, "Cheng Niu, terima kematianmu." Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak. Segera, suara ledakan datang dari dalam kelopak. Namun tepat pada saat ini, sinar energi hitam bocor dari kelopak bunga. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika sinar besar energi pedang hitam yang terasa seperti itu bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak. Kelopak itu terbelah 2 dan Wang Lin perlahan berjalan keluar. Pita yang mengikat rambutnya telah rusak. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi dengan dingin yang intens. Dia menatap Red Butterfly seolah sedang menatap orang mati. Ada banyak retakan pada zirahnya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin rendah saat dia perlahan berkata, "Red Butterfly, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan." Red Butterfly menatap Wang Lin dan menunjuk mawar dengan 6 kelopak bunga yang tersisa. Dia akan menggunakan mantra. Red Butterfly, lihat ini. Wang Lin mengungkapkan senyum jahat ketika dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah Red Butterfly menjadi pucat ketika sejumlah kecil gas hitam muncul dari dahinya. Dia berteriak, "Cheng Niu, apa itu? Ini hanya sebuah tangan." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia menabrak batu. Potongan batu jatuh, mengungkapkan lengan yang gelap dan layu. Sambil memegang lengan di tangannya, dia mengeluarkan senyum jahat. "Red Butterfly, apakah lengan ini familiar bagimu?" Tubuh Red Butterfly bergetar ketika dia menatap lengannya. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kau sangat jahat." Mata Wang Lin menyala dan dia tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, "Saya seorang penjahat, kembali ke alam celestial, tidak ada kebencian di antara kita. Saya tidak pernah menyinggung Anda. Namun Anda mencoba membunuh saya beberapa kali. Bahkan sekarang saya masih tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh saya. Kenapa aku tidak bisa menolak jika kamu mencoba membunuhku?" Wajah Red Butterfly suram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke mawar dan ke 6 kelopak tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu-ragu dia membuka tas penyimpanannya dan bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir retribusi ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di atas bendera. Pembatasan bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Red Butterfly berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia melantunkan mantra yang sangat kompleks. Keenam kelopak dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita mengenakan pakaian merah. Namun kekuatan yang kuat sedang dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong semuanya menjauh. Wang Lin membiarkan dirinya didorong menjauh dan membiarkan bendera pembatasan melayang ke langit. Adapun 6 kelopak yang telah berubah menjadi 6 wanita, mereka juga terhenti. Mereka tidak bisa maju.
Pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka terkunci ke awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gong Sunpo berbinar. 6 kembali ke 1. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. 6 wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Red Butterfly. Di belakangnya 6 sosok merah yang cantik muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera pembatasan. Bendera pembatasan dengan cepat berubah menjadi gelombang pembatasan yang melesat ke arah Red Butterfly. Tepat pada saat ini dengan dentuman besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Targetnya persis di tempat pembatasan itu berada. Red Butterfly dengan cepat mundur, tapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat dia bergerak, dia melambaikan pedang surgawi dan sinar energi pedang menembak ke arahnya. Namun energi pedang ini bukan untuk Red Butterfly. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Dengan suara keras energi pedang itu runtuh. Cahaya merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini Wang Lin berteriak, "Bendera pembatasan, hancurkan!" Bendera pembatasan tiba-tiba bergetar ketika lebih banyak gas pembatasan mengalir keluar darinya. Ini berlanjut sampai bendera pembatasan berubah menjadi debu dan menghilang. Namun gas pembatas yang keluar tiba di hadapan Red Butterfly hampir dalam sekejap dan melayang di sekitarnya. Sebagian besar gas sudah memasuki tubuh raksasa es juga. Meskipun gas itu tidak dapat merusak, ia dapat bertindak sebagai suar bagi petir retribusi ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali itu menginjak, banyak gas pembatasan akan menghilang. Tetapi ada begitu banyak gas yang terus memasuki tubuh raksasa itu. Red Butterfly hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat pembalasan ilahi tiba, semua bank disegel. Red Butterfly, terima kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini kilat merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, ia menghilang. Petir merah turun ke Red Butterfly, yang dikelilingi oleh gas pembatasan. Meskipun semua ini perlu waktu untuk dijelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah Red Butterfly pucat dan dia mengertakkan giginya. Saat kilat merah tiba, keenam sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu tokoh merah meledak saat tersentuh petir merah, tetapi tidak mampu menghentikan petir retribusi ilahi. Suara Red Butterfly pecah. Meledak. Petir retribusi ilahi menembus mereka seolah-olah itu kertas. Satu sosok runtuh, sosok lain runtuh, dan tak lama kemudian keenam tokoh itu runtuh. Namun kekuatan petir merah sedikit menurun dalam serangkaian ledakan ini. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, kilat merah menghantam raksasa es. Raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan menyakitkan ketika banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah bergerak di dalam raksasa es. Itu tidak menyerang raksasa es tetapi bergerak ke gas pembatasan yang tersisa di tubuhnya. Selain itu ada gambar hantu cambuk yang akan bersinar. Setiap kali itu bersinar kekuatan pencahayaan merah akan sedikit melemah. Sayang sekali. Mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan pedang langit pada raksasa itu. Dia meraung saat dia mengarahkan sinar besar energi pedang ke arah raksasa es. Raksasa itu membuka mulutnya dan berteriak. Namun suara itu milik Red Butterfly. Soul Lasher. Tepat pada saat ini cambuk di dalam raksasa es bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa dan menabrak Wang Lin. Cepat, terlalu cepat. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya melemah. Luka setebal lengan menembus tubuhnya. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Ketika jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti jantungnya ditusuk. Rasa sakit ini berarti bahwa jiwa asalnya akan segera rusak. Dia tidak ragu sama sekali untuk menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada kejutan di matanya. Serangan dari raksasa tadi terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin terkejut ketika dia menatap raksasa es. Untungnya energi pedang Wang Lin telah mendarat di raksasa dan petir retribusi ilahi masih di dalam raksasa es. Karena dua faktor ini raksasa es tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Situasi akan berubah sangat buruk bagi Wang Lin sebaliknya. Sama seperti energi pedang mendarat di pinggang raksasa es, petir retribusi ilahi menghancurkan yang terakhir dari gas pembatasan dan tiba-tiba menghilang. Awan merah pergi secepat mereka tiba dan langit kembali normal seolah-olah awan merah tidak pernah muncul. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya. Potongan-potongan es jatuh dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya di 50 kaki. Luka di pinggangnya cepat tertutup dan segera menghilang. Namun gambar cambuk masih di dadanya melepaskan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun Wang Lin berbalik
dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya terlempar lagi dan tubuhnya hancur, maka bahkan jika ia menang ia masih akan dirugikan. Red Butterfly muncul sekali lagi di kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Ia bangkit dari tanah menyebabkan bumi bergetar dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya medan perangnya sangat besar dan dia belum mencapai batas. Dia dengan cepat mengambil pil dan mengkonsumsinya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di depannya sampai ke tulang. Jika bukan karena raksasa es, dia akan terbunuh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta untuk memanggil petir retribusi ilahi. Namun saya tidak percaya dia memiliki dua dari mereka, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan Soul Laser raksasa es tidak akan mampu menahan dua serangan petir retribusi ilahi. Mata Red Butterfly suram. Dia memberi perintah dan cambuk tiba-tiba muncul di tangan raksasa es. Red Butterfly berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuknya cepat, dia selalu waspada selama ini. Ketika cambuk itu datang ke arahnya, ia menghilang dengan teleport. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Ketika dia pindah cambuk menyentuhnya. Meskipun itu tidak menghancurkan jiwa asalnya, itu melukainya. Sungguh harta cambuk yang luar biasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengambil sejumlah besar pil dan menelannya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata Red Butterfly dingin ketika dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang Lin dalam pengejaran gila. Saat Red Butterfly mengejar Wang Lin, dia menghinanya. "Cheng Niu, kamu sekarang melarikan diri seperti anjing gelandangan. Di mana sifatmu yang sombong saat itu?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Red Butterfly, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu. Anda hanya menekannya dengan energi spiritual Anda. Ini adalah alasan sebenarnya kamu menggunakan hartamu yang paling kuat di awal." Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mengocok udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritual, matanya berbinar saat dia mengeluarkan item. Itu adalah lengan Red Butterfly. Dia melantunkan mantra ketika tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Lengan itu memancarkan cahaya iblis ketika berbagai simbol muncul di sana. Tangan kiri Wang Lin menampar lengannya dan dia berteriak, "Meledak!" Sebuah garis hitam segera muncul di dahi Red Butterfly. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu maka aku tidak dipanggil Red Butterfly." Wang Lin mencibir dan berteriak, "Menekannya! Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menekannya." Garis hitam di dahi Red Butterfly tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik Red Butterfly. "Kamu!" Red Butterfly terbatuk darah hitam. Dia memang khawatir tentang kutukan di lengannya, itulah sebabnya dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pertempuran berjalan di luar kendalinya. Mata Wang Lin menyala dan dia sekali lagi berteriak, "Meledak!" Lengan di tangannya segera meledak. Tidak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Red Butterfly. Dia batuk darah hitam lagi dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia menggunakan momen ini untuk mengaktifkan perangkap binatang dan dengan keras, kereta perang tiba. Roh binatang itu segera keluar dengan raungan. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak bisa khawatir tentang mengekspos terlalu banyak. Masalah yang paling penting saat ini adalah menang. Setelah kereta muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayun ke bawah. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang keluar dan menabrak raksasa es. Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat sebuah luka muncul di tubuhnya. Mata Red Butterfly terpejam. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin menyala. Dia naik dan mengayunkan lagi. Setelah ledakan itu raksasa es semakin mundur. Red Butterfly berusaha membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan kejam sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa es melepaskan cahaya iblis. Red Butterfly telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan kutukan. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Mengayunkan
Mengayunkan tinjunya dan gambar cambuk segera muncul. Wang Lin tidak ragu sama sekali dan pedang surgawi yang digunakan untuk memblokir. Dengan keras Wang Lin didorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawi tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah dari kekuatan pukulan. Tepat pada saat ini raksasa es mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinju itu ada gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat ia dengan cepat melemparkan pedang langit ke arah tinju. Saat kepalan tangan menghantam Wang Lin, pedang itu melintas di lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang surgawi itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang langit mendarat 1000 kaki jauhnya dan menikam jauh ke dalam tanah. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Wang Lin dan tulangnya patah. Namun dia tertawa dan berkata, "Red Butterfly, aku mengambil salah satu lenganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untuk Anda." Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es segera jatuh dari lengan sampai menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyak paku pada kereta perang merilis aura hitam yang diserap oleh binatang buas. Roh binatang itu tumbuh lebih besar dan matanya mengungkapkan tatapan ganas. Raksasa es itu mengeluarkan raungan dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memancarkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengan. Dia sekarang menggunakan semua energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Itu tiba dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Wang Lin mundur dan menghilang. Celah segera muncul di tanah tempat Wang Lin berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali dia berada di sebelah pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi, "Hancurkan!" Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang langit dan mengayun ke bawah. Tepat pada saat ini, cambuk muncul di dada raksasa es. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalanginya. Namun cambuk itu berubah arah. Itu pergi sekitar Wang Lin dan memukul tubuhnya. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terjatuh 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dicambuk keluar dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es melepaskan cahaya hantu. Itu mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin menyala. Selama ia berhasil menunda raksasa es itu, God Flying Chariot berhasil diaktifkan. Roh binatang mengeluarkan raungan dan menyerbu keluar. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun alih-alih menyerang raksasa es, itu menerjang Wang Lin. Binatang buas. Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan rantai keluar dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang buas di tempatnya. Binatang roh itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini raksasa itu tiba di sebelah tubuh Wang Lin dan tersenyum ketika meninju tinjunya.